Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Asy-Syifa dan yang mengikuti pengajian ini via online, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua rahmat-Nya. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Misbahul Munir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai di ayat 214, masih di dalam pembahasan suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatnya 214. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian masal itu apa? Sunnatullah atau ketentuan alladzina khalau min qablikum, yang pernah dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian. Lalu dikatakan di sini massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa al-ba'sa yaitu kemelaratan, wad-dharra dan kesengsaraan, wazulzilu dan mereka mendapatkan goncangan, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapankah kemenangan itu datang? Masya Allah ya, Rasul sampai bilang begitu. Kalau orang biasa yang mengatakan itu ya mungkin kita anggap ya mereka belum biasa menghadapi masalah seperti itu. Tapi kalau sampai yang mengatakan adalah apa? Rasul ya, hatta yaqular rasulu, sampai Rasul dan orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapankah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu adalah apa? Dekat. Baik. Tentunya ayat ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa keimanan itu akan selalu diikuti dengan ujian ya. Keimanan
semakin kita kuat imannya, semakin kita komitmen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Ya. Dalam hadis dikatakan, apa kata Nabi? Seseorang itu yubtala, artinya diuji, al-hasabi imanihi, sesuai dengan apa? Kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, tentunya ujiannya semakin apa? Besar, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang mendekati mereka, kemudian yang mendekati mereka. Artinya semakin kuat iman kita, maka semakin besar apa? Ujiannya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum, apakah kalian menyangka, ang tadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga. Ini kita kan alhamdulillah sudah Islam, sudah salat, sudah beribadah kepada Allah. Apakah dengan itu semua kita merasa pasti akan masuk surga? Itu pertanyaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir berkata, qabla an tubtalu, padahal kalian belum dicoba, wa tukhtabaru, kalian belum diuji, wa tumtahanu, kalian belum diberikan cobaan, kama fu'ilal ladzina min qablikum, sebagaimana dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Ini namanya apa yang begini, Pak? Sesuatu yang harus kita alami karena memang sudah begitu sejak dahulu ketentuan Allah atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu namanya apa, Pak? Jadi sebagaimana mereka mengalami hal itu, kita pun pasti akan mengalami hal itu. Namanya apa itu? Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketetapan yang tidak bisa diapakan? Diubah, ya. Memang sudah garisnya begitu, sudah aturannya begitu, dan tidak akan pernah bisa diubah. Apa aturan itu? Bahwa syarat masuk surga itu, selain seseorang beriman kepada Allah, selain seseorang beramal soleh, maka mereka akan diapakan? Diuji. Apa dalam hadis Nabi berkata, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Surga itu dihijab dengan apa? Makarih. Apa itu makarih? Sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Adapun neraka dihijab oleh apa? Sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ya. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi siapa? Orang kafir. Jadi kalau hari ini Bapak merasa aman di rumah, lalu sehat badannya, lalu alhamdulillah sudah makan 3 kali apa? Sehari, itu di neraka sebenarnya. Artinya kita tidak bisa membayangkan, ya, ma ukhfiya lahum, apa yang telah Allah sembunyikan nanti untuk kita semua, seandainya kita bisa bersabar dalam ujian keimanan dan dalam ujian
ketakwaan. Hari ini kita sedang diuji, Pak. Tapi walaupun kita sedang diuji, bangun tidur alhamdulillah rumah kita itu aman. Badan kita itu apa? Sehat. Dan alhamdulillah 3 kali sehari kita dapat apa? Makan. Itu makanan pokok insya Allah sudah kita dapatkan. Ya. Walaupun demikian, pada hakikatnya apa yang kita nikmati itu adalah kenikmatan yang belum sempurna. Artinya itu masih digambarkan sebagai apa? Neraka. Karena masih ada hal-hal yang nikmat yang diapakan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nerakanya aja seperti ini, lalu bagaimana apa? Surganya. Kan begitu ya. Oleh karenanya dulu kita pernah ceritakan satu hadis bahwa orang yang paling menderita di dunia, paling susah hidupnya, paling banyak ujiannya, kalau nanti dia memasuki surga yang paling rendah dan dia masuk paling terakhir, lalu dia ditanya, apakah kamu pernah menderita? Maka dia akan berkata, tidak pernah. Dia lupa dengan semua kesulitan hidup yang pernah dia hadapi. Tetapi sebaliknya kata Nabi, orang yang paling tinggi kedudukannya di dunia, paling besar kenikmatan yang dia dapatkan, paling banyak hartanya dan lain sebagainya, apabila nanti dicelup sedikit kemana? Ke dalam api neraka, lalu ditanyakan kepadanya, apakah dia pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia? Dia katakan belum pernah. Oleh karenanya jangan kita korbankan akhirat kita untuk sesuatu yang sedikit ini. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam firman Allah apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu apa? Khairu wa abqa. Suaranya agak ini ya. Agak kurang apa namanya? Kurang. Baik. Jadi beberapa menit pertama kalau kita melihat cahaya, lalu kita berpindah ke sini, agak apa namanya? Buram ya, karena mungkin mata kita belum apa? Terbiasa, tapi sekarang sudah normal. Baik. Ini kayaknya bagus nih. Cek. Masya Allah. Yang ini bagus. Baik. Jadi dunia ini adalah tempat kita diuji ya. Sedangkan akhirat tempat kita menuai balasan. Wa innama tuwaffawna apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian kata Allah akan mendapatkan balasan amal kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang apa? Yang menipu ya. Makanan yang kita makan kata Nabi ya pada akhirnya menjadi apa? Kotoran kan begitu. Pakaian yang kita pakai pada akhirnya kusam. Ya, dan tidak ada yang benar-benar kita miliki kecuali adalah apa yang kita sedekahkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita satu hakikat ya, bahwa masuk surga itu tidaklah apa? Tidaklah mudah atau tidak mudah? Masuk surga mudah atau susah? Apa bahasa yang paling pas? Masuk surga itu mudah atau susah? Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Akan mudah kalau Allah berikan kemudahan ya. Kemudahan itu ya rahmat ya. Dikatakan kata Nabi, kalian tidak masuk surga karena amal kalian, kan begitu ya.
Lalu para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, kamu juga sama seperti kami begitu ya Rasulullah. Wala ana, saya juga sama. Saya masuk surga bukan karena amal, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Cuman bedanya saya dengan kalian, Allah itu memberikan saya limpahan rahmat yang sangat besar ya. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada Nabi itu sangat besar. Diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Lalu Allah angkat kedudukan beliau, wa rafa'na laka dzikrak. Allah hinakan orang-orang yang menghina beliau. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu, mencelamu, merekalah orang-orang yang abtar, yang putus dari segala macam kebaikan. Oleh karenanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, apakah kalian menyangka akan masuk surga sebelum kalian diuji, sebelum kalian diberikan cobaan, kama sebagaimana fu'ila telah dialami billadzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Oleh karenanya Allah berfirman, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang atas kalian ketentuan yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa wad-dharra. Massathumul ba'sa wad-dharra. Apa al-ba'sa? Al-ba'sa artinya melarat. Jadi umat sebelum kita, mereka diuji oleh Allah dengan kemelaratan. Ad-dharra artinya apa para hadirin? Ad-dharra artinya penderitaan. Ya. Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan al-ba'sa wad-dharra ay al-amrad, yaitu penyakit, al-alam, rasa sakit, al-masaib, musibah-musibah, dan lain sebagainya. Ibnu Mas'ud berpendapat, begitupun Ibnu Abbas, begitupun Abul Aliyah, begitupun Mujahid, begitupun Sa'id bin Jubair, begitupun Murrah al-Hamdani, begitupun Al-Hasan, begitupun Qatadah, begitupun Ad-Dhahhak, begitupun Ar-Rabi, begitupun As-Suddi, begitupun Muqatil bin Hayyan, bahwa yang dimaksud dengan al-ba'sa ay al-faqr. Al-ba'sa artinya apa? Al-faqr. Berarti kita artikan apa? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, belum datang atas kalian apa yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian. Apa itu al-ba'sa? Al-ba'sa artinya apa? Kata para ahli tafsir, al-faqr, yaitu orang-orang sebelum kita, gara-gara mereka beriman, mereka ditimpa apa? Kefakiran. Ya, mereka ditimpa apa para hadirin? Kefakiran. Wad-dharra, Ibnu Abbas berkata, ad-dharra artinya as-saqam. Apa itu saqam? Yaitu penyakit. Jadi orang-orang sebelum kita ditimpa melarat dan ditimpa apa? Penderitaan. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan oleh Allah. Apa maksudnya digoncangkan? Ai khaufan minal a'da, karena takut dari musuh, zilzalan syadidan, dengan goncangan yang sangat hebat ya. Seperti di zaman siapa itu? Nabi Musa alaihi salam ya, di mana Nabi Musa hidup di satu zaman saat itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang apa? Yang zalim, yang apa kata Allah? Membunuh anak-anak kalian, begitu ya? Apa? Firaun itu membunuh anak-anak apa? Laki-laki, dan membiarkan hidup apa? Anak-anak perempuan. Ya. Wamtuhinu, orang sebelum kalian mereka diuji
imtihanan aziman, satu ujian yang sangat besar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arat telah berkata, kami berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Jadi para sahabat mendatangi Nabi, para hadirin sekalian. Sedangkan Nabi sedang duduk bersandar di Ka'bah sambil menutup wajahnya dengan burdah, dengan selendang. Kebayang ya? Jadi Nabi bersandar di Ka'bah begitu sambil menutup wajahnya dengan apa? Dengan selendang. Tiba-tiba datang para sahabat, di antara mereka namanya Khabbab. Apa kata Khabbab? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, tidaklah engkau memintakan tolong untuk kami? Ala tad'u Allahu lana, bukankah sudah tiba saatnya engkau berdoa kepada Allah agar kami ini diberikan pertolongan? Karena saat itu penderitaannya luar biasa. Ya, kita udah mendengar kisah siapa itu, Bilal bin Rabah. Lalu kita mendengar keluarganya Ammar, ya. Ammar disiksa oleh majikannya sampai-sampai ayahnya Yasir meninggal. Lalu ibunya pun Sumayyah meninggal. Lalu Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Dari jauh Nabi hanya berkata, sabron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sungguh tempat berkumpul kalian itu di surga. Itu kata siapa? Kata Nabi kepada siapa? Ya, melihat penderitaan Ammar bin Yasir. Dan para sahabat yang lain banyak. Di antaranya yang mendapatkan siksaan yang besar itu siapa? Khabbab ibnil Arat, yaitu seorang budak yang bekerja sebagai seorang pandai besi. Yang bikin apa tuh Pak? Pandai besi, bikin pedang, bikin tombak, bikin ujung panah dan lain sebagainya. Ketika tuannya tahu bahwa dia telah masuk Islam, langsung ditangkap, disiksa, lalu dipanggang di atas perapian yang biasa dia gunakan untuk memanaskan memanaskan besi. Bahkan dalam riwayat itu sampai apinya menjadi padam. Jadi yang tadinya api kan kayak bara begitu ya, dimasukin begitu sampai padam. Akhirnya datang mereka menemui Nabi sambil berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u Allahu lana. Ya Rasulullah, apakah belum waktunya Anda minta tolong kepada Allah agar kami dikasih kelapangan, dikasih kemudahan, dikasih jalan keluar? Mendengar perkataan itu Nabi berkata, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, ahaduhum, salah seorang dari mereka, yudha'ul minsharu ala mafriqi ra'sihi, diletakkan gergaji di atas kepalanya, fayakhlusu ila qadamaihi, kemudian ditarik sampai ke bawah, wala yasrifuhu dzalika an dinihi, itu tidak pernah memalingkan mereka dari agama mereka. Wa yumshatu bi amshatil hadidi, ada juga orang sebelum kalian yang badannya disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, ma baina lahmihi wa azmihi, sehingga terpisahlah daging dan tulang mereka. La yasrifuhu dzalika an dinihi, dan itu tidak sedikit pun memalingkan mereka dari agama mereka. Wallahi, demi Allah wahai Khabbab, la yutimmannallahu hadzal amr, Allah akan memberikan kemenangan untuk agama ini, hatta yasirur raqib, sampai ketika kemenangan itu datang kepada kita. Akan ada seseorang yang berjalan min Son'a ila Hadramaut, dari kota Son'a ke kota Hadramaut. Itu kan jauh. Son'a di Yaman utara, sedangkan Hadramaut di Yaman selatan. Nanti wahai Khabbab,
kalau Allah sudah turunkan kemenangan untuk kita, nanti kamu akan lihat ada orang yang berjalan dari kota Son'a sampai ke Hadramaut, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat berbahaya, karena di sepanjang jalan sedikit air, di sepanjang jalan banyak begal. Kalau orang Arab bilangnya apa itu? Kutok, namanya apa? Kutta'ut turuq. Apa itu kutta'ut turuq? Bajing loncat, ada begal. Tetapi kalau Allah sudah memberikan kemenangan, mereka akan berjalan dari kota Son'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah, dalam kondisi tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah, dan mereka hanya khawatir atas serigala yang akan menerkam domba mereka. Artinya saat itu Allah kasih kemenangan yang sempurna, Allah kasih keamanan yang begitu luar biasa, sampai orang berjalan asik dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh. Namanya juga sudah apa? Hadramaut. Ini nama yang unik. Kota dinamakan dengan apa? Hadramaut, datangnya kematian. Saking apa itu, Pak? Saking gersangnya, saking keringnya, saking apa namanya, susah kehidupan di sana. Oleh karenanya orang-orang Hadramaut itu biasa disebut dengan orang-orang apa? Hadarim, orang-orang Hadrami. Itu mereka banyak merantau, berdagang. Karena kota Hadramaut itu berhadapan dengan Samudra Hindia. Ya, mereka biasa apa? Melakukan perjalanan yang jauh untuk pergi ke banyak negeri. Salah satu negeri tujuan mereka adalah apa? Nusantara. Baik itu Indonesia, Malaysia, Brunei, atau ada yang ke Filipina, ya, ada yang ke Thailand, ya, tersebar. Yaitu orang-orang namanya Hadarim. Ya, ada orang-orang apa? Hadarim, atau disebut Hadrami. Apa itu Hadrami? Nisbat kepada Hadramaut. Jadi kalau dikatakan dia Hadrami, oh berarti dia orang Hadramaut. Di kita banyak ya orang-orang Hadramaut. Walaupun nanti ada dua ya, ada yang biasa, ada yang habaib Alawi. Ada Alawi, ada yang biasa ya. Kalau Alawi ya Rabithah Alawiyah namanya itu. Kalau yang bukan Rabithah Alawiyah biasanya persatuannya dulu namanya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jadi ada apa? Ada Rabithah Alawiyah itu untuk yang apa? Habaib ya. Kalau yang bukan habaib itu apa? Perkumpulannya dulu namanya apa? Al-Irsyad Al-Islamiyah. Syekh Ahmad siapa namanya pendirinya? Syekh Ahmad Surkati. Itu pendiri apa? Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan banyak di antara mereka di negara kita sudah jadi apa? Tokoh-tokoh, bahkan jadi pahlawan nasional ya. Bahkan banyak kesultanan-kesultanan itu di Indonesia seperti di Pontianak, di Siak, di apa tuh di Riau, yaitu kesultanan adalah orang-orang Hadrami. Di Pontianak ya, Al-Qadiri apa? Al-Qadri ya. Kesultanan Pontianak, ada di Siak, dan banyak di tempat lain itu apa namanya adalah orang-orang apa? Hadrami. Lalu dikatakan di sini mereka berjalan dari kota Son'a sampai ke kota Hadramaut, la yakhafu illallah, mereka tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah, wadhi'ba ala ghanamihi, dan yang mereka khawatirkan cuma satu, apa itu? Serigala yang mungkin akan menerkam apa? Domba yang mereka bawa. Adapun manusia sudah tidak ada lagi ketakutan kepada apa? Manusia. Kapan itu terjadi? Kalau nanti Allah sudah memberikan apa? Pernah nggak hal itu terjadi? Pernah atau tidak Pak Ibnu? Pernah. Ya pernah, sering. Hanya saja watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari antara kemenangan dan kekalahan yang kami pergilirkan di antara manusia. Ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbasiyah ya, di zaman siapa itu namanya Harun Ar-Rasyid, di zaman Umar bin Abdul
aziz. Dan di zaman para khalifah-khalifah sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Keamanan yang begitu luar biasa. Lalu dikatakan di sini, ayat ini adalah semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut, kalau saya tidak salah ini ya. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apa artinya? Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Artinya jujur dengan keimanan dan siapa yang dusta dengan keimanan. Para sahabat sudah mengalami ujian itu atau belum, Pak? Sudah. Apa contoh ujian yang Allah abadikan kisahnya di Quran? Hah? Perang apa? Perang Khandaq. Itu yang Allah abadikan di Quran ya. Jadi kalau Bapak baca surat Al-Ahzab, di sana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mencekamnya hari-hari tersebut. Bayangkan saja koalisi orang Arab, baik itu dari Mekah dan orang-orang sekitar Madinah, bahkan orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka adalah Bani Quraizoh, bersekutu, berkoalisi untuk mengepung Nabi dan para sahabat. Sampai saat itu Nabi pun merasa apa? Merasa bingung, apa yang harus kita lakukan? Sampai akhirnya ada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi mengusulkan agar, ya Rasulullah, kalau saya dulu pengalaman di negeri Persia, kalau kami dalam kondisi genting, kalau kami dikepung, kalau kami akan diserang ke negeri kami, maka kami akan buat parit gitu kan. Maka saat itu Nabi menerima usulan Salman, maka dibuatlah Khandaq. Khandaq itu artinya apa, Pak? Parit. Maka ketika orang-orang musyrik datang ke Madinah, mereka ingin langsung menyerang, betapa kagetnya mereka ada parit yang sangat besar yang telah dibangun oleh Nabi dan para sahabat. Dan saat itu mencekam, Pak. Karena nggak bisa tidur, 24 jam nggak bisa tidur. Karena kalau parit itu nggak dijaga, sewaktu-waktu bisa diapakan? Diterobos, masuk begitu. Dan walaupun tidak terjadi serangan yang sifatnya sekaligus, tapi terjadi serangan yang sifatnya personal. Ada yang nyebrang berapa orang, lalu anak panah yang dari luar ditembakkan, sampai sahabat yang gara-gara wafatnya sahabat ini arsy itu bergoncang. Siapa itu? Saatnya udah bener, binnya bin Muaz. Sa'ad bin Muaz itu sampai bergoncang arsy-nya Allah. Dalam riwayat hari ini arsy itu bergoncang karena kematian siapa? Sa'ad bin Muaz. Itu kena panah. Padahal beliau ada di Madinah dan pasukan musyrik ada di mana? Ada di luar. Sampai jangankan untuk sholat saat itu ya, untuk buang hajat pun takut. Sampai terjadi pada hari itu Nabi menjama 4 sholat sekaligus. Kebayang nggak? Zuhur, asar, maghrib itu belum dikerjakan, baru bisa dikerjakan di waktu isya. Jadi Nabi marah-marah. Begitupun Umar marah. Ini orang-orang musyrik telah menjadikan kita nggak bisa sholat. Kebayang nggak, Pak? Mencekamnya hari itu. Mau sholat zuhur nggak bisa, asar nggak bisa, maghrib nggak bisa. Sibuk menghalau usaha musuh untuk merengsek masuk ke dalam kota Madinah. Sampai akhirnya isya sudah mulai reda, barulah Nabi katakan kepada Bilal, azan. Maka azan. Setelah azan, Nabi bilang, qomat, kita salat zuhur. Nabi salat zuhur 4 rakaat.
Lalu selesai, Nabi bilang, qomat lagi, kita salat asar 4 rakaat. Beres asar, Nabi bilang, qomat lagi, kita maghrib. Beres maghrib, Nabi bilang apa? Qomat lagi, kita melaksanakan salat isya. Itu menggambarkan kepada kita betapa apa? Mencekamnya hari-hari kalau kita alhamdulillah belum ya, yang begitu-begitu. Atau kita baru bebas 70 sekian tahun. Ke belakang kan 3,5 abad Belanda, lalu apa tuh namanya? Jepang 4 tahun, saya rasa itu bagian dari apa? Ujian, cobaan ya. Makanya saat itu para pejuang ya, mereka mengartikan peperangan yang mereka lalui itu dengan jihad ya, dengan pengertian apa jihad, seperti Tuan apa namanya, Pangeran Diponegoro ya, atau Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya. Mereka memahami peperangan yang sedang mereka hadapi itu sebagai apa? Jihad fi. Nah, kalau kita mungkin sekarang tinggal mengisi apa aja, Pak? Mengisi hasil perjuangan mereka dengan jihad dalam bentuk yang lain. Apa itu jihad dalam bentuk yang lain? Ya, dalam bentuk dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca dalam sejarah perjalanan umat Islam, apa yang dicapai oleh apa namanya? Para apa namanya? Kakek nenek kita dahulu itu luar biasa. Saya beberapa hari ini menyempatkan diri membaca namanya, saya download di apa tuh di Google, namanya PDF risalah hasil kumpulan risalah hasil sidang BPUPKI dan PPKI. Ada sekitar 400 halaman. Itu kalau Bapak baca bagaimana bangsa ini, negeri ini akan dibangun, akan diumumkan kemerdekaannya. Bapak baca dari halaman terakhir, dari halaman pertama sampai terakhir, akan kita lihat betapa kentalnya corak Islam dalam setiap sidang-sidang BPUPKI. Coba nanti dibaca. Ya, kental sekali aroma apa? Aroma Islam. Sampai mereka tidak canggung menceritakan tentang kalau di Quran ini harusnya konsepnya begini. Kenapa kita nggak mengambil konsep Khulafaur Rasyidin? Itu diskusi seperti itu. Biasa. Sampai ketika ada seorang anggota BPUPKI, kalau saya tidak salah A.A. Maramis, kalau saya tidak salah namanya, itu protes kepada pimpinan sidang dan sidang BPUPKI. Ini kenapa kok ada poin ini saya kurang setuju, kewajiban apa? Menjalankan syariat Islam. Langsung dibantah sama Bung Karno saat itu. Enggak, Anda enggak bisa protes. Ini adalah kompromi terakhir antara kaum nasionalis dengan kaum Islam. Hanya dengan ini bangsa ini akan bisa maju dan lain sebagainya. Saya ketika baca kalimat itu, saya melihat ada apa namanya? Satu kesadaran beragama yang luar biasa. Mereka apa namanya, sangat menyadari bahwa kemerdekaan, pencapaian yang akan mereka dapatkan saat itu belum merdeka, masih proses itu, ya, bahwa apa yang kelak akan mereka capai itu sebenarnya adalah murni dari apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala dan keinginan luhur ya untuk apa namanya? Untuk apa? Memerdekakan bangsa Indonesia. Artinya kalau kita mungkin hari ini mengaktualisasikan ayat ini mungkin agak bingung. Perasaan saya nggak diapain, nggak diuji. Padahal barangkali kita diuji dengan sesuatu yang lain, yang buktinya banyak di antara kita yang lalai dengan ujian tersebut. Entah ujian itu berupa harta, entah ujian itu berupa apa? Pekerjaan, entah ujian itu berupa apa? Jabatan, kan begitu. Allah berfirman dalam ayatnya apa? Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami uji kalian dengan apa? Dengan kebaikan dan keburukan. Kalau mereka kan lebih dominan ujiannya apa, Pak? Keburukan, penjajahan, teror, peperangan, pembantaian dan lain sebagainya. Kalau kita hari ini mungkin lebih dominan apa? Diuji dengan kebaikan. Ya, diuji dengan melimpahnya sumber daya apa alam.
ya diberikan ujian dengan kemajuan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi tidak sedikit di antara kita yang yang malah gagal. Berarti lebih susah diuji dengan susah atau dengan senang, Pak? Hah? Pak Haji Aiman, lebih susah ujian senang atau susah? Hah? Senang. Kalau harus memilih, pengen diuji dengan yang mana? Dengan yang senang. Iya, memang kita nggak boleh minta susah kan, kata Nabi ya. Kita nggak boleh minta kesusahan ya. Bahkan kita berlindung, Nabi berlindung dari fakir. Ya, wa a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekafiran dan kefakiran, karena memang kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Baik. Jadi Rasul dan para sahabat sudah pernah mengalami ujian besar atau belum? Sudah ya. Salah satu yang Allah abadikan adalah di perang Ahzab. Ada lagi nggak selain perang Ahzab? Perang Ahzab, perang Khandaq, terus itu juga. Ahzab dan Khandaq sama ya. Perang Uhud ya, di mana 70 orang sahabat syahid ya. Sampai sahabat yang hadir saat itu berkata, kenapa ini bisa terjadi? Maka Allah berfirman Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu terjadi gara-gara kalian. Berapa menit lagi sebelum Isya para hadirin? 8 menit. Masih banyak waktunya. Baik. Ada pertanyaan silakan. Baik. Dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HS. Bagaimana kita bisa membedakan ujian dengan azab? Yang kedua, apakah ujian juga akibat dari dosa? Apakah ujian juga bagian dari dosa? Kita jawab yang kedua dulu ya, bahwa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul bala'u yusibul mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Ya, musibah itu kata Nabi akan terus menerus menimpa seorang mukmin dan mukminah, kadang menimpa dirinya, kadang menimpa hartanya, kadang menimpa anak-anaknya. Saking banyak itu ujian yang dia hadapi, hatta yalqallah, sampai nanti dia bertemu dengan Allah, walaisa lahu khati'atun, tanpa membawa satu dosa. Artinya ujian itu sebab diampuninya dosa. Dalam riwayat Nabi berkata, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukah. Tidaklah seorang muslim ditimpa sakit ataupun lelah ataupun kesedihan ataupun kegundahan ataupun keletihan sampai duri yang menimpa yang menusuk kakinya, lalu dia bersabar, kecuali akan menjadi sebab diampuninya dosa. Ya, jadi musibah itu salah satu hikmahnya adalah diampuninya dosa. Allah berfirman dalam ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kalian sesungguhnya disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Di ayat yang lain Allah berfirman wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka dengan musibah, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Di ayat yang lain yang sangat terkenal Allah berfirman zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan siapa? Manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah hendak menimpakan sebagian akibat kerusakan yang mereka lakukan agar mereka mau kembali.
Lalu bagaimana kita membedakan antara musibah dengan azab? Ya, tentunya ya yang membedakan adalah orang yang mengalaminya. Artinya ketika dia mengalami satu hal yang tidak dia sukai, dalam kondisi dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dia ahlul maksiyah, seharusnya dia sampai pada kesimpulan bahwa barangkali itu adalah apa? Azab. Tetapi ketika dia merasa dia sudah berusaha memperbaiki dirinya, dia sudah berusaha istiqomah beramal ibadah, disitulah dia sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah ujian. Kenapa dia harus diuji? Ya, mungkin agar dia mendapatkan pahala sabar misalnya, atau sebagai penebus dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ada dosa-dosa yang memang tidak diampuni kecuali dengan cara apa? Diberikan sama Allah apa itu? Ujian atau musibah dan lain sebagainya. Artinya kita meyakini bahwa bisa berupa musibah atau ujian, bisa juga berupa azab. Ya, kalau itu terjadi pada orang-orang ahlul maksiyah, ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu musibah. Ya, tetapi kita nggak bisa memastikannya, Pak. Sama kayak kejadian di banyak tempat, apalagi di Indonesia ya, istilahnya apa? Ring of fire atau apa itu ya, cincin api itu banyak, gunung-gunung aktif di Indonesia ini, sering ada musibah, kita tidak bisa katakan itu azab dan lain sebagainya, karena ya orang yang tinggal di sana nggak satu tingkatan keimanan, nggak satu tingkatan ketakwaan. Dia bisa berupa ujian kalau mereka adalah beriman dan beramal soleh, dan barangkali itu bisa berupa azab kalau mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Baik. Alhamdulillah hari ini walaupun Jumat, tapi yang hadir alhamdulillah cukup ramai. Saya juga bersyukur dan mengingatkan, insya Allah besok kita ada pengajian Sabtu ba'da subuh di Masjid El-Sifa. Jadi diinformasikan kepada semua jamaah, para hadirin rahimakumullah, mari kita ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga. Insya Allah besok setelah subuh di Masjid El-Sifa ini akan diadakan pengajian kitab Kifayatul Akhyar, ya, dengan ustadzuna, dengan ustadz kita Al-Ustadz Ali Saman Hasan LCMA. Ini satu kebanggaan menurut saya, El-Sifa bisa menghadirkan satu ustadz yang Masya Allah, saya kenal beliau, memiliki keilmuan yang luas. Oleh karenanya mari sama-sama kita ajak keluarga kita, saudara, sahabat, teman, atau siapapun ya, untuk hadir acara besok habis subuh, pengajian Ustadz Ali Saman membahas kitab apa? Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita semua insyaallah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.